Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, saat ini mari kita diperlengkapi lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita mohon penerangan dari Roh Kudus lewat doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Karuniakanlah hikmat-Mu bagi kami, sehingga lewat firman-Mu ini akan senantiasa mengarahkan kami sebagai anak-anak muda untuk mengetahui apa rancangan terbaik Tuhan bagi kami, dan kami menyadari bahwa apapun situasi dan kondisi yang terjadi, Engkau selalu menyediakan yang terbaik dan rencana-Mu sempurna bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-9 yang berbunyi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tema renungan firman kita memperjuangkan impian. Nah, teman-teman, apakah kalian itu memiliki harapan untuk masa depan atau memiliki rencana untuk mewujudkan impian kita? Banyak orang tidak yakin dengan apa yang mereka inginkan, sementara yang lain sudah memiliki ide yang telah tersusun rapi tentang apa yang akan dilakukan untuk waktu yang akan datang. Nah, terkadang membuat keputusan tentang masa depan itu sangat melelahkan, terutama sebagai orang-orang muda seperti kita. Bahkan belum bisa memutuskan dan masih bergantung kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Renungan hari ini berfokus pada kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-9. Yang menasihati kita untuk merencanakan waktu yang akan datang. Sebagai pemuda-pemudi, kita juga perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan dan menjadi apa kita di masa depan. Tuhan telah menciptakan dan menempatkan kita dengan masa depan terbaiknya. Yang harus kita lakukan adalah mengelola sebaik mungkin rencana Tuhan bagi kita. Nah teman-teman, meskipun kita masih muda, tetapi kita selalu bertumbuh dan bergerak maju. Dari lahir sampai mati, setiap nafas, tindakan, atau pikiran dari waktu ke waktu dan dari hari ke hari mendorong kita untuk lebih jauh ke depan semakin berpikir dewasa. Karena kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Untuk itu, kita harus melanjutkan dan memikirkan hal-hal yang ingin kita lakukan, tujuan yang kita impikan untuk dicapai, serta kehidupan yang kita bayangkan untuk dijalani. Tanpa rencana, kita hanya akan berjalan berputar-putar. Kita hanya akan membuang waktu, tenaga, dan energi kita. Janganlah kita bersikap masa bodoh dengan berpikir nanti saja merencanakan masa depan. Saat ini saya hanya perlu menikmati hidup dan menjalani apa yang ada. Dan ini adalah waktu saya untuk bersenang-senang. Toh ada orang tua yang memenuhi kebutuhan saya. Nah, jangan bersikap seperti itu ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Tidak selamanya orang tua akan selalu ada dan bersama-sama dengan kita. Dan kita tidak pernah tahu segala kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Walaupun Tuhan hanya mengatur masa depan kita, tetapi tetap melakukan yang terbaik agar rencananya dalam hidup kita mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita pribadi. Nah, ke depan mungkin akan ada banyak hal yang kita temui yang membuat kita itu goyah untuk memperjuangkan impian dalam proses mewujudkan impian ini. Ada hal-hal yang membuat orang terpaksa menguburkan mimpinya karena
Mungkin mereka itu mengalami kekecewaan, kesulitan hidup, masalah pribadi, keluarga, keuangan, dan hal-hal yang lain yang menyakiti, yang membuat mimpi mereka hilang dan tidak lagi punya keinginan untuk memperjuangkan, dan itu adalah bagian dari debu-debu kehidupan kita. Dari waktu ke waktu, sebagai orang muda yang masih harus berjuang menggapai impian, kita itu perlu penyegaran. Kita juga perlu diarahkan dan dimotivasi untuk membangun mimpi, karena debu-debu kehidupan yang sehari-hari melekat dalam diri kita itu dapat menjadi penghalang dan mengubur mimpi-mimpi kita. Ingat, dalam membangun mimpi, kita harus memiliki mental yang kuat. Yang dibutuhkan keyakinan pada diri sendiri dan iman kepada Tuhan yang menanam benih-benih mimpi di hati kita. Jika cita-cita awalmu sepertinya tidak dapat tercapai, maka mintalah kepada Tuhan untuk menaruh mimpi dan harapan baru di hatimu. Jangan biarkan penyesalan kemarin atau ketakutan akan hari esok merampas impian kita di hari ini. Tuhan menciptakan kita, menaruh keinginan kita yang terdalam di dalam hati kita. Dia memanggil kita untuk bertahan, dia memanggil kita untuk meminta hikmat darinya dan berjalan dalam iman bahwa apapun situasi tersulit yang terjadi di kita, kita pasti akan menemukan yang terbaik buat kita. Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Kuasa dan selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan mengetahui masa depan dan Dia memiliki rencana untuk hidup kita yang jutaan kali lebih baik dari rencana apapun yang mungkin kita miliki. Rancangannya itu sempurna waktunya. Dan saat ini bagi kita yang belum memiliki tujuan hidup, mulailah rencanakan tujuan hidup kita dan serahkan kepada otoritasnya. Jangan ragukan rancangan terbaik Tuhan, dan kita keadaan menjadi sulit karena suatu pintu yang tertutup. Carilah pintu-pintu lain yang terbuka untuk kita undang Tuhan untuk terus mengarahkan masa depan kita, dan bertahanlah menghadapi setiap proses suka duka dalam memperjuangkan mimpi dan harapan. Itu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk melaksanakan dan memperjuangkan mimpi-mimpi kita. Amin.